Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas 4 pinjol yang sudah ditutup oleh OJK dan 2 lagi terancam bangkrut di tahun 2025. Tapi sebelum kita lanjut, kita baca dulu chattingan berikut ini dari grup WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Saya diposting di akun kantor tapi tidak menyebutkan nama perusahaan. Hanya kasih tahu ke kantor bahwa uang perusahaan telah saya bawa. Tapi sejauh ini belum dipanggil atasan karena sekarang orang-orang hati-hati juga dengan penipuan online. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada lagi postingan yang mengatakan hal yang hampir mirip. Saya nggak tahu nih aplikasi apa juga sudah sebar data di medsos karena mereka cuman bilang suruh temanmu bayar pinjol. Nah, dari 2 chattingan tadi, kita mengetahui bahwa ternyata pinjol legal juga melakukan sebar data. Bahkan pinjol legal ini lebih parah dan lebih ekstrim daripada pinjol ilegal. Hampir semua aturan dan peraturan OJK mereka langgar sekarang ini. Bahkan mereka jauh lebih parah daripada yang ilegal. Kalau yang ilegal kan jelas. Dan mereka juga menyebutkan nama aplikasi mereka. Tapi kalau yang legal ini, mereka tidak menyebutkan nama perusahaan ataupun nama penagihnya. Apapun itu, tapi yang jelas kalau teman-teman sudah dapat perilaku atau kelakuan seperti ini yang mempermalukan nama Anda atau yang mempermalukan diri Anda, maka jangan pernah lagi mau bayar pinjolnya. Pinjol legal apapun yang kalian sedang galbay jangan dibayar. Karena dengan cara mereka memperlakukan Anda seperti ini, berarti hutang Anda sudah dianggap lunas. Dan dengan diamnya OJK, inilah yang membuat mereka ini berani bertindak seperti ini. Jadi Anda tidak salah kalau Anda tidak mau membayar hutang Anda sebelum OJK menindak tegas mereka-mereka ini. Karena mereka sudah mencemarkan nama baik Anda. Setelah Anda mendapatkan perlakuan seperti ini, Anda screenshot chattingannya itu, kemudian Anda kirim ke semua pinjol legal di mana Anda galbay. Contohnya Anda galbay di 4 aplikasi pinjol legal. Screenshot kirimkan ke semuanya. Kirim ke adminnya, ke CS-nya, ke debt collector pinjolnya, dan ke orang-orang yang bekerja di sana. Kemudian katakan bahwa Anda tidak terima diperlakukan seperti itu. Dan katakan bahwa Anda akan menuntut mereka dan melaporkan mereka, bahkan akan memviralkan mereka. Contoh kalimat yang bisa Anda buat adalah seperti ini. Anda sertakan di screenshotannya tadi. Saya tidak terima cara kalian mempermalukan saya seperti ini. Kalian telah mencemarkan nama baik saya dan harga diri saya. Dan saya pastikan saya akan menuntut kalian dan memviralkan kalian. Walaupun kalian tidak menyebutkan nama perusahaan dan nama debt collectornya, saya sudah bisa pastikan kalianlah yang melakukan ini. Karena saya hanya pinjol dan galbay di tempat aplikasi ini, di tempat kalian. Katakan begitu. Kemudian kirimkan screenshotannya tadi bersama dengan kata-kata yang saya sampaikan tadi, seperti itu contohnya. Nggak harus paslah seperti itu. Artinya, intinya seperti itulah bunyinya. Kirimkan ke semua aplikasi yang Anda galbay. Kenapa Anda mengatakan bahwa saya hanya galbay di tempat Anda? Ya supaya mereka takut. Mereka tidak bisa berkilah lagi bahwa mereka menyampaikan kepada si A yang mengirimkan itu adalah pinjol lain dan ini segala macam. Katakan, saya hanya galbay di tempat Anda. Tidak mungkin yang tidak galbay atau yang tidak pernah saya pakai pinjolnya, mereka mengirimkan yang seperti ini kepada saya. Katakan begitu. Supaya mereka ketakutan dan mereka tidak berani lagi untuk melakukan hal seperti ini. Dan kalau memang perlu, Anda silahkan laporkan. Anda silahkan tuntut. Kenapa pinjol legal melakukan penyebaran data dan lain sebagainya? Kenapa mereka berani melakukan pelanggaran terhadap aturan dan peraturan OJK? Terlebih belakangan ini, semakin marak hal-hal seperti ini terjadi yang dilakukan oleh para pinjol legal karena posisi pinjol legal pada saat ini semakin hari semakin terancam. Dan tentu debt collectornya juga pasti ditekan habis dari kantor. Mereka pasti dikasih target yang lebih tinggi lagi karena pinjolnya sendiri sudah dalam bahaya. Makanya mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai target. Dan ancaman serta kelakuan seperti tadi, mereka lakukan itu supaya mereka dapat target tersebut. Dan Anda tidak perlu takut dan risau karena perlakuan-perlakuan seperti ini.
Dan jangan sampai Anda memaksakan diri untuk membayar pinjol hanya karena takut sama teroran dan perlakuan-perlakuan debt collector pinjol seperti tadi. Apalagi Anda sampai memaksakan diri untuk membayarnya dengan cara berhutang sana-sini, gali lubang tutup lubang, apalagi pinjol ke pinjol lain lagi. Jangan, karena itu sangat berbahaya ke depannya. Dan nanti ujung-ujungnya Anda akan sangat menyesal. Jika kalian belum berani untuk galbay, kalian butuh booster mental dan butuh dukungan, serta butuh informasi-informasi seperti tadi. Itu kan di-share di grup itu, ya kan? Lalu kemudian ada teman beberapa yang mengasih saran atau memberikan dukungan dengan nasabah-nasabah galbay yang mengirimkan chattingan seperti itu di grup. Dan di grup ini sudah banyak orang yang tercerahkan dan mereka sekarang tidak takut lagi dengan teroran debt collector pinjol apalagi yang seperti itu. Mereka tidak takut lagi dengan hal-hal seperti tadi. Jadi supaya kalian kuat mental dan kalian berani untuk galbay, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Bergabunglah lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Jadi tidak usah lagi dipikirkan tentang teroran, makian, cacian, dan juga hoaks-hoaks yang dibuat oleh para debt collector. Tidak usah. Biar mereka sendiri yang pusing. Jangan Anda yang pusing. Karena mereka yang dituntut target, bukan Anda. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas 6 pinjol OJK. 4 perusahaan sudah ditutup pada tahun 2024 lalu. Semoga tahun ini akan ada lebih banyak lagi pinjol-pinjol OJK yang ditutup. Kenapa? Karena pinjol-pinjol OJK ini pun semakin barbar, semakin tidak beretika. Mereka ini tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya peduli dengan target-target mereka. Jadi kita berharap dengan perlakuan dan perbuatan mereka yang seperti itu, mudah-mudahan mereka semuanya tutup, bangkrut, dan hengkang dari negara Indonesia ini. Karena dibandingkan dengan manfaatnya, mereka lebih banyak mudaratnya. Apa sih yang mereka bantu di negara ini? Tidak ada selain mereka memanfaatkan keluguan dan kepolosan para nasabah-nasabah yang ada di negara ini. Menakut-nakuti, mengintimidasi, bahkan memaki-maki, bahkan mengancam-ancam. Itulah yang mereka lakukan dengan bunga yang sangat besar dan denda yang tidak masuk akal. Jadi mereka berusaha menjerat banyak orang yang baik di negara ini dengan cara mereka supaya orang tersebut habis dikuras hartanya sampai miskin, lalu mereka tinggalkan. Seperti itulah perlakuan para pinjol-pinjol ini. Tidak beda legal dengan ilegal, sama saja. Kita sudah lihat selama ini bagaimana perlakuan mereka dan apa tujuan mereka. Jadi tidak salah kalau kita berharap mereka ini jika tidak berubah dan berbenah, semoga mereka ini semua tutup dari negara ini. Tidak ada lagi yang menyusahkan rakyat-rakyat Indonesia yang seperti perlakuan mereka ini. Dan saya yakin akan lebih banyak lagi pinjol-pinjol OJK yang akan ditutup. Per April 2025 saja sudah ada 2 pinjol yang terancam bangkrut di tahun ini. Itu pinjolnya OTW bangkrut yang 2 ini. Dan sudah dipastikan bangkrut. Makanya OJK sudah berani membuka atau membeberkan nama pinjolnya. 4 perusahaan pinjol yang ditutup sepanjang tahun 2024 yang lalu, yang izinnya sudah dicabut oleh OJK. Yang pertama adalah Tanifan. Yang kedua adalah Danafala. Yang ketiga adalah Jembatan Emas. Dan yang keempat adalah Investri. Di tahun 2025 ini ada 2 pinjol legal lagi yang terancam bangkrut. Bukan terancam lagi sih, sudah mulai diproses kebangkrutannya. Yang pertama itu adalah PT Lunaria Anfa Teknologi, koin P2P, itu nama aplikasinya. Dan PT Crowley Membangun Bangsa. Sementara masih ada sekitar 20-an pinjol legal lainnya yang juga terancam bangkrut. Dan itu sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Mereka ini terancam bangkrut, 20 lebih pinjol lainnya ini terancam bangkrut karena masalah kredit macet yang semakin membengkak setiap harinya. Dan ada lagi 44 pinjol lainnya juga terancam bangkrut ditutup terkait kasus kartel. Tentu ini merupakan suatu fenomena yang membuat ketar-ketir banyak pihak. Karena yang terkait kasus kartel ini bulan Mei ini, bulan depan, mereka sudah pasti akan disidangkan. Jadi hal ini membuat banyak ketar-ketir pihak-pihak terkait. Mulai dari perusahaan pinjolnya sendiri, investor pinjolnya, OJK-nya, AFVI-nya, dan para debt collector-nya. Mereka benar-benar ketar-ketir pada saat ini. Makanya tidak usah heran kenapa mereka sampai berani melakukan penyebaran data seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka berani melakukan penagihan yang tidak beretika
dan mereka berani menyampaikan ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi, makian-makian yang benar-benar sudah di luar batas. Yang semuanya itu tentu melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan yang lebih anehnya lagi, yang lebih tidak masuk akalnya lagi, OJK dan AFVI pun seolah-olah tutup mata. Dan mereka terkesan cuek terhadap kelakuan dan perlakuan para debt collector pinjol ini. Padahal ini pinjol legal OJK loh, yang sudah mempunyai izin. Ketika dilaporkan, maka OJK-nya akan berdalih. Bahkan ada beberapa laporan dari teman-teman yang galbay mengatakan bahwa mereka hanya menjawab, ya dibayarlah utangnya. Seperti itu. Kan lucu ini, koplak ini OJK ini. Jadi ini sudah benar-benar di luar batas. Dengan beraninya para pinjol-pinjol ini melanggar semua aturan dan peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. OJK benar-benar sudah tidak ada lagi harga dirinya karena mereka juga tidak berusaha untuk menegakkan aturan dan peraturan yang mereka buat. Tapi itu semua mereka lakukan, bahkan OJK-nya lakukan karena OJK-nya takut kehilangan banyak pinjol-pinjol resmi mereka. Sehingga mungkin akan mengurangi pemasukan kepada mereka atau apalah, kita tidak tahu. Yang jelas, dalam hal ini OJK kelihatan ikut ketar-ketir. Dan ini semua terjadi, tentu alasannya atau penyebabnya adalah karena mereka semua sudah ketar-ketir dengan fenomena yang membahayakan, yang mengancam lebih dari 50% perusahaan pinjol OJK yang ada di bawah naungan AFVI dan di bawah pengawasan OJK. Saya yakin ke depannya kondisi ini akan lebih parah lagi. Makanya kita berharap dengan adanya fenomena ini seharusnya pinjol-pinjol ini berbenah dan mereka belajar dari pengalaman. Bukan malah berbuat sewenang-wenang yang justru hal itu akan membuat mereka semakin kacau dan mereka semakin buruk di pandangan masyarakat luas. Sehingga itu akan merugikan kepada diri mereka sendiri, merugikan investor mereka, merugikan ke OJK-nya, merugikan ke AFVI-nya, merugikan ke masyarakat Indonesia, dan merugikan semua pihak. Jika hal ini terus terjadi, ini akan semakin menunjukkan dan membuktikan bahwa betapa rentannya sistem pinjaman online yang ada di Indonesia ini, yang tidak diawasi dengan baik dan benar oleh OJK-nya sendiri. Tentu ini bisa merugikan banyak pihak. Seperti yang saya katakan tadi, investor dan masyarakat Indonesia akan kena imbasnya secara langsung. Dan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian ini atau morat-marit ini adalah OJK. Karena mereka lah yang selama ini yang seharusnya melakukan pengawasan sehingga tidak perlu terjadi hal yang separah ini. Seandainya dari awal OJK benar-benar tegas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mereka benar-benar tegas menjalankan aturan dan peraturan yang mereka buat, maka keadaan tidak akan seperti separah sekarang ini. Dan jika OJK tidak berbenah juga dalam kondisi dan keadaan yang sudah separah ini, pasti ke depannya akan lebih kacau lagi dan akan lebih berbahaya lagi dan akan lebih merugikan banyak pihak lagi. Walaupun kita masih berharap hal ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Kita berharap hal-hal buruk tidak akan terjadi yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini benar-benar bisa diperbaiki, bukan malah membiarkan para debt collector melakukan hal sesuka hati mereka, sehingga di masyarakat ini akan menimbulkan kerugian, masyarakat akan marah, dan para galbayer atau nasabah-nasabah galbay tidak mau membayar lagi karena mereka sudah dimaki-maki, dihina-hina, diintimidasi, bahkan dihilangkan harga dirinya dengan cara menyebarkan data-data seperti yang saya tunjukkan tadi. Semoga ke depannya ada perubahan, kita masih berharap, walaupun tidak akan berpengaruh banyak lagi, karena memang sudah terlalu dalam, sudah terlalu lama pembiaran yang dilakukan oleh pihak terkait. Baik, demikian pembahasan mengenai kebangkrutan yang mengancam banyak pinjol-pinjol OJK. Semoga ada perbaikan. Sampai ketemu di sesi berikutnya, semoga bermanfaat dan salam sahabat.